Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita bisa belajar kembali ya, walaupun kita belajarnya online ya. Kalian harus tetap semangat ya, tetap sholat duha, tetap membantu orang tua, dan jangan lupa menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum mulai belajar kita baca hafalan dulu ya. Kita baca surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali. Kemarin kalian tulis sambung. Nah, kali ini juga kita akan belajar menulis sambung lagi. Tujuannya apa? Supaya tulisan kalian semakin rapi dan tangan kalian menjadi lentur ya, tidak kaku. Sekarang kita buka halaman 20. Nah, di sini ada lagu Potong Bebek Angsa. Pasti semuanya bisa ya. Kita nyanyiin sama-sama ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, itu adalah lagu dari daerah Timor ya. Pasti semuanya sudah bisa ya. Nah, sekarang kita buka halaman 21. Ibu bacakan ya. Made anak yang rajin, ia selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu juga di sekolah. Made selalu menaati tata tertib di kelas. Apa saja tata tertib waktu belajar di kelas? Nah, kemarin ibu menjelaskan tentang tata tertib di sekolah. Nah, sekarang di kelas. Yang pertama, ketika belajar kita tidak boleh gaduh. Tidak boleh gaduh itu artinya nggak boleh berisik. Jadi kalau lagi Bu Saadah jelasin, siapapun bu gurunya yang lagi ngajar, kalian gak boleh berisik. Yang kedua, jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Nah, kan Bu Saadah selalu bicara, kita harus bicara dengan sopan, tidak boleh bicara kasar ya. Selanjutnya, jangan berbicara sebelum diminta, tunjuk jarimu jika ingin bicara. Nah, di sini jangan menyela pembicaraan. Kalau bu guru lagi bicara, kalian diam dulu, kecuali disuruh bicara baru bicara, apalagi ngobrol ya. Ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Nah, ini yang sering terjadi, kalian maju semua ke depan meja ibu ya. Itu tidak boleh. Jadi sebelum dipanggil oleh bu guru namanya, kalian jangan dulu maju. Malah lebih bagus lagi kalau dinilai suka disuruh baris sama ibu. Itu supaya kalian biasa bersikap antri ya, tidak boleh menyela, nggak boleh nyelang istilahnya ya. Nah, selanjutnya kita buka halaman 23. Nah, di halaman 23 ini ya,
kalian kerjakan nomor 1 ya di buku tulis bersambung. Oke, yang nomor 2-nya ya. Guru sedang memberikan pelajaran. Tony tidak belajar. Ia tertidur di kelas. Tony mengantuk karena tidur larut malam. Menurutmu apakah Tony mematuhi tata tertib di kelas? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Tony? Nah, kalau lagi di kelas tidur, apakah mematuhi peraturan? Nah, kalian tulis. Kalau tidak, tidak. Apa sebaiknya dilakukan Tony? Dia tidurnya boleh malam-malam atau tidak? Tulis di situ. Noni tidak boleh tidur terlalu larut malam. Nah, nomor 3 tadi udah Ibu jelaskan ya. Tuliskan 3 contoh tata tertib di kelas. Ada tadi di halaman 21. Kalian tulis lagi di situ. Oke, selanjutnya kita buka halaman 24. Rina mendapat tugas kelompok untuk mengamati hewan di sekitar. Besok tugas harus dikumpulkan. Nina satu kelompok dengan Lani dan Tony. Tugas dikerjakan bersama sepulang sekolah. Sore hari tugas selesai dikerjakan. Besok mereka dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu adalah contoh sikap patuh pada tata tertib mengerjakan tugas sekolah. Ada contoh sikap patuh pada tata tertib mengerjakan tugas sekolah lainnya. Misalnya mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas kelompok bersama, dan berdiskusi dalam tugas kelompok dengan tertib. Jadi kita kalau sedang berdiskusi, sedang belajar, kita harus tertib, tidak boleh terlalu banyak bercanda. Setelah mengerjakan tugas kelompok, Nina membantu ayah membersihkan akuarium. Setelah membersihkan akuarium, Nina bertugas memberi makan ikan-ikan di akuarium. Nah, pasti kalian ada beberapa yang memiliki peliharaan hewan ya. Ada ikan, ada ayam, ada kucing. Nah, semua hewan peliharaan itu harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama diberi kandang, itu yang utama ya. Diberi tempat tinggal, dikasih makan, dikasih minum, dimandikan. Iya, dia harus dirawat seperti manusia juga. Kenapa? Karena hewan juga sama ciptaan Allah ya. Sekarang dibuka halaman 26. Setelah membantu ayah memberi makan ikan, Nina membantu ibu di dapur. Ibu akan membuat kue. Ibu sedang menyiapkan bahan-bahannya. Nina mengamati ibu menimbang telur memakai timbangan dapur. Berat telur yang ditimbang adalah 500 gram. Nah, kemarin ibu menjelaskan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Itu harus diingetin terus, jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita buka halaman 27. Nomor 1. Nah, itu ada gambar apa ini? Sapi ya. Tempat sapi. Di sini ada pemerah sapi juga ya. Buatlah 3 pertanyaan sesuai gambar. Setelah itu buatlah cerita dari pertanyaan yang kamu buat. Nah, bikin pertanyaannya saja, nggak usah dibuat ceritanya. Jadi bikin 3 kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada yang berasal dari kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Terserah. Misalkan di sini berapa jumlah sapi pada gambar di samping. Itu contoh 1 ya. Kalian bikin lagi 2. Oke, kemarin udah ibu jelaskan ya. Nomor 2. Ibu guru memberi tugas untuk mengamati hewan peliharaan. Joni tidak mempunyai hewan peliharaan. Joni tidak mengerjakan tugasnya. Joni malah asik main bola. Menurutmu bagaimana sikap Joni? Nah, apa yang sebaiknya Joni lakukan? Apa yang seharusnya Joni lakukan? Boleh tidak dia tidak mengerjakan tugas? Tidak boleh, tetap harus mengerjakan tugas ya. Apa yang sebaiknya Joni lakukan? Tetap dia harus mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitar yang merupakan hewan peliharaan ya. Selanjutnya nomor 3, tuliskan berat benda. Nah, ini gampang sekali ya. Yang A ini beratnya berapa kilo? Kamu tulis di sini berat 1 kilogram. Telur 1 kilogram, terigu 500 gram. Terus apa lagi ini? Gula berapa? 100 ditambah 50 jadi
150 gram. Nah, oke. Untuk tugas tema hari ini sampai di sini dulu. Nanti ikuti pelajaran PJOK dari Bu Alfi. Selamat mengerjakan. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.